Swastiastu. Pada hari ini kalian belajar matematika peminatan yang pertama ya. Oke, untuk hari ini melalui video PPT dan juga suara. Awalnya mau pakai gambar, tapi ternyata mikrofon di laptop lagi masalah. Terus pas sudah videonya jadi, baru didengar suaranya pecah. Jadi record ulang melalui HP, jadi tanpa gambar dari Bu Yora. Oke, jadi ini PPT sama audio aja. Oke, untuk penilaian di pembelajaran daring ini di matematika peminatan, yang saya nilai adalah yang pertama absensi. Usahakan selalu hadir. Jika tidak bisa hadir, harus ada keterangan baik izin ataupun sakit. Kemudian yang kedua, catatan. Itu wajib mencatat, itu harus lengkap dan juga rapi. Untuk buku catatan boleh memakai buku dari kelas 10 ya. Kemudian diisikan nama kalian dan identitas lainnya. Catatan tidak digabung dengan catatan mapel lain. Oke, kemudian yang ketiga itu ada tugas. Tugas juga dibuatnya di buku tulis nantinya. Jadi kalian harus punya satu buku tulis baru. Dan ini juga wajib lengkap. Jadi setiap saya berikan tugas itu nanti harus dikumpulkan. Oke, tidak boleh ada yang ketinggalan tugasnya. Jadi usahakan setiap ada tugas langsung dikerjakan. Gitu. Terus usahakan juga untuk pengumpulannya tepat waktu. Sekali lagi, buku tugas tidak dicampur dengan buku tugas mapel lainnya. Kemudian yang keempat itu aktif dalam bertanya ataupun menjawab tentang materi. Kemudian yang kelima, jika nanti ada kuis atau ulangan, yang saya utamakan di sini adalah kejujuran. Oke? Jadi kalau misalkan nilai itu penting ya penting gitu, tapi kalau nggak jujur buat apa? Jadi yang lebih utama di sini adalah kejujuran. Kalian kerjakan sendiri, tidak bekerja sama dengan teman-teman lainnya dan melakukan berbagai cara lainnya untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, yang keenam itu adalah karakter. Karakter di sini adalah sopan santun dan juga tanggung jawab. Gitu. Tanggung jawab ini bisa berbagai hal, termasuk juga disiplin dan juga mandiri, gitu ya. Oke, untuk hari ini kalian sudah bisa mulai buat catatan kalian yang rapi, gak dicoret-coret, terus juga tidak dicampur dengan catatan mapel lainnya. Oke, materi kita di semester 1 ini di kelas 11 itu yang pertama itu ada persamaan trigonometri. Oke, trigonometri kalian sudah tahu, itu ada sin, ada cos, ada tan, dan juga ada cosec, ada sekan, juga ada kotangan. Kemudian yang kedua adalah jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, itu materinya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini untuk awal mulanya adalah persamaan trigonometri, tapi yang dasar. Ya, persamaan trigonometri dasar, dan kita mulai dengan teorema Pythagoras. Oke, kalian masih ingat nggak sih teorema Pythagoras? Itu sudah kalian dapatkan saat SD maupun SMP. Teorema Pythagoras itu berlaku di segitiga siku-siku. Ini ada segitiga ABC, siku-sikunya di mana yuk? Siku-sikunya itu ada di sini, ada di C. Jadi siku-siku di C, ABC ini adalah titiknya, yang ini adalah titik. Kemudian ABC yang kecil ini adalah sisi. Oke, panjang sisinya. Nah, di antara A kecil, B kecil, dan C kecil ini, manakah panjang sisi yang terpanjang? Ya, yang paling terpanjang antara A kecil, B kecil, dan C kecil ini, yang termasuk panjang sisi ini, mana yang paling panjang? Iya, benar, yang jawab C. Oke, C ini adalah sisi terpanjang. Jadi kalau misalkan sisi terpanjang, sama dengan. Jadi kalau misalkan sisi terpanjang di sini itu ditambah. Apanya yang ditambah? Yang ditambah adalah sisi lainnya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, tambah. Jadi kalau misalkan mencari sisi yang lainnya, itu A kuadrat sama dengan, antara C sama B kan karena C itu adalah sisi terpanjang, jadinya C kuadrat kurang
B kuadrat. Ya, yang tambah cuma yang sisi terpanjang aja, yang C tadi. Terus untuk mencari B itu sama kayak A, jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Ya, kayak gitu. Oke, lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini. Ya, ini udah ada untuk rumusnya, untuk mengingat lagi. Dan ini kan karena kuadrat nih. Nah, dia. Ini kan kuadrat. Jadi kalau misalkan mau kuadratnya ini hilang, jadi kalau misalkan mau nyari C-nya aja, lawan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2. Jadi ini diakarkan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini kayaknya nggak cukup, saya buat di bawah A kuadrat tambah B kuadrat. Kayak gitu. Sama juga dengan nyari A dan B-nya. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke, ini bisa kalian catat biar kalian juga ingat sama rumus dasar dari teorema Pythagoras. Untuk mengulang kembali ya ingatannya. Oke, udah dicatat. Dan kemudian ada contoh. Contoh soal ini, kalau kalian sudah paham di materi sebelumnya, ini kalian pause, terus kalian coba kerjakan. Ya, kalian pause, kalian coba kerjakan. Nanti kita akan mencocokkan jawaban. Sudah paham atau belum kalian? Kalau misalkan kalian lupa sama rumus yang tadi, lihat catatan kalian yang tadi sudah dicatat. Tapi kalau misalkan tadi belum sempat nyatat, kalian bisa mundur lagi untuk lihat rumusnya. Oke, kalian cari C-nya. Udah di pause. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan tadi kalian sudah mencari jawaban C-nya, karena C itu tadi adalah sisi terpanjang, jadinya ditambah, ya kan? Ini dia jawabannya. Nah, penjabarannya, jadi kalian akan mendapatkan hasilnya C itu sama dengan 5. Oke, ini kalian pause. Mungkin kalian tadi belum sempat orat-orat. Ini juga dicatat contoh soalnya. Oke, sambil dipahami, kita lanjut ke pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada 3 macam persamaan trigonometri dasar, yaitu yang pertama persamaan dasar sinus, yang kedua persamaan dasar kosinus, dan yang ketiga persamaan dasar tangan. Oke. Nah, ini dia persamaan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku lagi nih. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan di segitiga siku-sikunya, di sini ada sudut. Oke, sudut alfa. Di mana ada suatu tanda, berarti itu adalah sudutnya. Ini kan ada A itu alfa. Jadi sudut alfa. Di depan sudut alfa itu disebut sisi depan. Oke. Kemudian sisi miring sudah pasti namanya yang miring, sisi miring. Kemudian sisanya adalah sisi samping. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau menentukan depan, miring, dan samping, tentukan dulu depannya, miringnya, lalu sampingnya. Oke. Untuk sin A sendiri itu rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Ya, kalau misalkan kalian singkat bisa sin demi. Kemudian untuk cos alfa, rumusnya adalah sisi samping per sisi miring. Kalau kalian untuk mengingat, kalian bisa ingat dengan kata cosine. Oke. Kemudian untuk tan itu adalah sisi depan per sisi samping. Jadi kalau kalian mau mengingat, itu bisa pakai kata tan desa. Tan desa gitu ya, tan desa atau tan desa, terserah kalian mengingatnya kayak gimana. Oke, ini untuk persamaan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, next. Ini dia. Jadi kalau misalkan ada sudut, ini dia sudutnya. Tadi sin itu kan sin demi, berarti ini kan depannya nih. Ini miring.
miring. Ini samping. Nggak ada pen ya, jadi kayak gini tulisannya. Kayak anak TK. Dah, jadinya kalau misalkan sin tadi kan sindemi. Oke, depan per miring. Jadinya depannya itu Y, per miringnya itu Z. Jadi sin theta sama dengan Y per Z. Kemudian cos itu kan kosami, samping per miring. Berarti sampingnya itu X per miringnya Z. Jadi X per Z. Kemudian untuk tan theta, tan tadi itu kan tan desa ya, jadinya depan per samping, depannya Y dan sampingnya X, seperti itu kalau ada angkanya ya. Next. Nah, ini contohnya. Oke, sama seperti tadi. Untuk contohnya ini kalian pause dulu, kalian coba kerjain sendiri latihan di buku latihan ya, di buku catatan, di buku catatan ini kalian coba. Untuk contohnya ini kalian pause dan kalian coba cari. Clue-nya adalah kalian harus cari dulu sisi depan, samping dan juga miring. Di sini baru bisa kalian tentukan mana sin theta, cos theta dan juga tan theta. Clue-nya tuh cari sisi depan, sisi miring dan juga sisi samping dulu ya. Oke, kalau misalkan kalian lagi nggak mood oret-oret, jadinya nggak ke pause ya ini. Kalau misalkan kalian ngoret-ngoret, itu di pause dulu. Jadi sisi depannya itu ini, depan dari sudut, ya kan? Ini jadinya depan. Kemudian miringnya ini, jadinya ini. Dan samping dari sudutnya itu adalah ini. Tadi sin theta itu apa? Sindemi, depan per miring. Cos theta kosami, samping per miring. Dan juga tan desa, tan depan per samping. Ini dia, ini depan, miring, samping. Oke, coba lagi kerjakan sendiri di buku catatan kalian sambil dipas. Kalau misalkan sudah bisa dilanjutkan, ini dia. Oke, ini dia jawabannya, kita cocokkan. Sin theta depan per miring, cos theta samping per miring, tan theta itu depan per samping. Oke, kalau misalkan sama jawabannya berarti kalian paham. Nah, ini latihannya. Ini kalau latihannya bisa kalian capture dulu, terus kalian coba bikin di buku tugas. Tapi ini bukan tugas, hanya di buku tugas. Jadi buku tugas itu bisa untuk latihan dan juga untuk tugas. Buku latihan ini coba kalian kerjakan sendiri secara mandiri. Kalian capture, terus kalian cari ini. Diminta mencari nilai A, kemudian sin theta, cos theta dan juga tan theta. Oke, kalau misalkan kalian sudah bisa mengerjakan, kalian sudah paham sama materinya, boleh di-share sama saya di personal chat. Kalau misalkan kalian sudah mengerjakan, saya sudah bisa Bu, saya sudah paham. Oke, kirim ke saya. Foto kirim ke saya di WA personal. Oke, di WA personal. Ini bukan tugas, sekali lagi ini bukan tugas, ini hanya untuk latihan kalian. Jadi saya tahu mana yang sudah paham dan mana yang belum. Jadi kalau misalkan kalian gak ngirim berarti belum paham, tapi kalau misalkan kalian sudah mengirim berarti kalian sudah paham. Seperti itu ya. Jadi ini bukan tugas, hanya sebagai latihan kalian. Dan ini goalsnya, kalian tolong bikin goals untuk diri kalian sendiri. Kalian sudah kelas 11, kalian mau nanti ke depannya seperti apa, nilainya baguskah, rankingkah, dan lain-lain. Ciptakan goals untuk diri kalian sendiri. Nah, goalsnya itu saya rasa dimulai dengan mau belajar dan mau berusaha. Ya, matematika tuh susah. Di mana-mana orang bilang kayak gitu, matematika tuh susah. Ya, tapi itu akan menjadi lebih susah kalau sama sekali nggak mau dicoba kayak gitu. Barusan banget ada yang chat saya. Dia udah tamat 2 tahun lalu. Tamat SMA. Dia nyari angkatan. Habis itu dia chat saya. Dia bilang gini, Kak, masih ngajar matematika nggak? Kayak gitu.
bisa nggak bantu saya ngajarin saya matematika. Oke, dia salah satu siswa di salah satu SMA negeri di Denpasar. Terus saya tanya kenapa gitu, terus dia bilang saya mau tes Polri tapi matematika saya jelek banget, dan 2 kali saya tes saya nggak lolos. Kok jadi gini suaranya, dia nggak lolos kayak gitu, dan dia minta saya untuk ngajarin dia matematika dasar. Dan dia bilang gini, saya nyesel banget loh kak, dulu waktu SMA saya nggak mau belajar tuh, saya nyesel banget saya nyepelein matematika lah gitu, dia bilang kayak gitu. Oke, sekarang kalian bisa enak, kalian bisa mikir ya udahlah nanti aja, nantinya itu sampai kapan? Jangan sampai kalian nyesel baru kalian mau berusaha. Oke? Jadi sebelum kalian nyesel, berusaha maksimal. Jadi latihan yang tadi itu dikerjakan. Terus kalau kalian sudah paham, bisa di-share ke personal chat WA. Oke guys? Oke, terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.